Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah masih diberikan waktu untuk bertemu dengan Anda semua di channel Ngeluyur Bareng Istri. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah diberikan kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang. Nah, berbicara mengenai kesehatan dan umur, malaikat Mikail itu tidak akan pernah salah atau tertukar rezeki yang diberikan Allah kepada Anda semua. Begitu juga malaikat Israel tidak akan salah dalam mencabut nyawa suatu makhluk ya. Jadi nggak pernah ketukar, nyawa A kemudian akan ditukar oleh nyawa B, itu tidak akan pernah tertukar. Jadi bersegeralah, karena umur itu tidak ada yang tahu. Bersegeralah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan hari ini kita akan membahas drone deploy. Jadi banyak pertanyaan yang sudah saya catat di sini. Ini semua pertanyaan mengenai drone deploy dari video yang lalu. Nah, kita akan membahas secara detail permasalahan yang ada pada drone deploy. Jadi kuncinya ya, ini kita akan membahas kuncinya kalau Anda ingin serius menggunakan drone deploy. Yang pertama yang akan kita bahas adalah drone-drone apa yang support untuk digunakan pada aplikasi drone deploy. Nah, jadi kalau kita bilang drone deploy ini ada versi yang gratis, ada juga versi yang berbayar. Jadi yang gratis ini dia daftar listnya untuk drone-drone yang menggunakan aplikasi secara gratis yang ada di Play Store ya. Dan yang kedua berbayar. Berbayar ini hanya disediakan di websitenya dronedeploy.com. Jadi Anda harus menghubungi pihak pengembang aplikasinya dengan nama Drone Deploy Enterprise. Jadi kalau Anda menggunakan Drone Deploy Enterprise, Anda bisa menyesuaikan drone apa yang Anda gunakan. Kemudian Anda bisa meminta aplikasi tersebut sesuai jajaran drone yang Anda miliki. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ditanya drone deploy bisa untuk pemetaan menggunakan drone DJI Spark atau tidak, ada dua kondisi. Anda pakai aplikasi drone yang gratis atau yang berbayar. Nah, itu kondisinya berbeda. Dan itu dia drone-drone yang bisa digunakan di aplikasi drone deploy. Pertanyaan yang paling sering adalah pada saat lost connect gimana nih? Jadi ada dua kondisi juga sebenarnya pada saat Anda menggunakan drone deploy dan terbang autonomous saat lost connect dengan transmitternya. Jadi uniknya drone deploy ini sistemnya dia akan membaca sistem dari DJI, aplikasi FPV-nya. Jadi antara drone deploy dengan DJI Go 4 yang warna biru dia akan terintegrasi. Kemudian dengan Litchi dia juga terintegrasi. Terbang autonomous, kita tidak bisa melihat jumlah baterai yang ada di drone-nya. Jadi dua kondisi ini drone Anda bisa balik atau bisa tidak balik. Kondisi yang memungkinkan drone Anda tidak balik adalah Anda lupa untuk mengatur pengaturan Smart Intelligence RTH-nya ya di DJI Go 4. Jadi kalau di situ Anda bisa mengatur pada saat RTH baterai berapa persen, nah itu kebaca di drone deploy. Jadi jangan sampai Anda mengatur baterai 10% pada saat RTH. Dan kalau baterai itu low, drone itu ngapain? RTH atau hover?
Nah, itu ya yang perlu Anda perhatikan pada aplikasi pendukung drone Anda. Jadi sebaiknya gimana? Kalau kita menggunakan drone deploy, dari titik terakhir kemudian ke arah pilotnya, dia akan mengkalkulasi apakah baterai itu cukup untuk berbalik. Jadi kalau sudah selesai atau belum selesai, dia akan kalkulasi. Berbeda halnya kalau settingan yang manual. Jadi bisa dikatakan manual juga sih sebenarnya, karena dia akan melihat kondisi settingan manual yang ada di DJI Go 4. Seperti itu ya. Jadi harusnya kalau Anda terbang dengan drone deploy, dalam kondisi apapun, baterai low, dia akan mengkalkulasi jarak dari titik akhir ke pilotnya. Apakah dia mampu menyelesaikan titik, kemudian balik atau tidak. Kalau tidak, dia akan RTH. Akan lebih baiknya lagi, Anda pada saat terbang menggunakan drone deploy, dengan jarak yang cukup jauh, Anda hanya menggunakan drone deploy saja. Jadi aplikasi Litchi, kemudian aplikasi DJI Go 4, itu Anda hapus. Jadi yang ada di handphone Anda, itu hanya drone deploy saja. Nah, itu lebih aman. Karena pada saat autonomous pasti balik. Anda bisa terbang dengan menggunakan drone deploy saja, atau dengan aplikasi penunjang DJI Go 4, tetapi Anda harus cek terlebih dahulu pengaturan penerbangan pada aplikasi tersebut. Nah, itu dia. Kemudian untuk penerbangan mengenakan DJI drone DJI ya, menggunakan aplikasi drone deploy, sebenarnya Anda bisa menghemat baterainya. Nah, jadi sebelum terbang Anda harus berbicara dulu dengan diri Anda. Nggak gitu ya. Jadi pada saat terbang Anda butuh penerbangan ini untuk membuat apa sebenarnya? Membuat ortofoto kah atau 3D ya, 3D model. Nah, jadi di aplikasi drone deploy itu kalau Anda membuat suatu project, ada list-list 3D yang hidup. Jadi untuk menghemat baterai, Anda bisa mematikan extend 3D-nya, cross 3D-nya, kemudian obstacle avoid-nya. Jadi untuk pengambilan gambar 3D Anda matikan, kemudian pengaturan obstacle-nya atau sensor anti nabraknya itu Anda matikan juga. Itu akan menghemat kira-kira 5-6%-an. Lumayan ya, 6% itu. Kalau biasanya saya terbang akan balik drone itu di kondisi baterai 25%, baru dia balik ke titik awal take off, landing di angka 10%. Kalau kita bisa menghemat 5-6%, akan lebih baik lagi jangkauan pemetaan yang kita lakukan. Nah, jadi seperti itu untuk menghemat. Apakah tidak terkendala dengan matinya sensor anti nabrak? Setahu saya, pemahaman saya, kalau kita pakai drone deploy itu tidak teran. Dia terbangnya tidak teran. Tidak bisa mengikuti kontur ya. Seperti itu ya. Jadi kalau terbang 150 meter ya sudah, terbang 150 meter aja. Mau ada pesawat di sana dihajar. Jadi sebenarnya saya juga bingung. Ini obstacle avoid-nya digunakan untuk apa? di drone deploy. Nah, itu kalau yang di depan. Kalau yang di bawah bisa digunakan untuk melihat ketinggian sensornya itu ya. Jadi dia modelnya seperti infrared. Dia bisa mengatur atau mendeteksi ketinggian melalui sensor tersebut. Tapi kalau yang di depan, kiri kanan, belakang itu tidak berfungsi. Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya Anda terbang, lihat dulu kegunaan terbangnya untuk apa, pengambilan gambarnya buat ortofoto atau 3D. Kalau hanya ortofoto aja, sebaiknya Anda mematikan fungsi 3D-nya. Dan mematikan sensor yang ada di depan, samping,
belakang, dan atas. Itu ya, terlalu banyak sensor, nggak berguna juga. Kemudian posisi kamera pada saat terbang. Nah, terbang menggunakan drone deploy. Jadi pada saat checklist ya, biasa ya, saat kita start untuk checklist penerbangan dengan drone deploy, kamera akan foto dulu menghadap depan kameranya. Setelah itu, setelah selesai foto ini maksudnya bahwa drone deploy mengecek kalau kameranya itu berfungsi. Setelah itu, kamera akan menghadap ke bawah dan terbang. Jadi untuk sudut kameranya tidak dapat Anda ganggu-gugat. Pada saat terbang, kamera hanya menghadap ke bawah, tidak bisa menghadap ke depan atau menyesuaikan sudutnya. Jadi kalau Anda terbang menggunakan drone deploy, kamera menghadap ke bawah, pasti. Tidak bisa diganggu-gugat. Berbicara mengenai kamera, jadi pada saat Anda terbang, Anda bisa menyesuaikan pencitraannya. Jadi Anda terbang sebenarnya di kondisi yang seperti ini, yang minim cahaya, atau yang kondisi pada saat cahaya itu banyak sekali, atau panas ya. Jadi Anda bisa mengatur pengambilan gambarnya dengan mode yang dapat Anda sesuaikan. Contohnya Anda bisa mengaktifkan fitur low light atau menggunakan exposure dan setting dari kamera manualnya. Itu bisa. Ya, Anda tinggal masuk ke advance di project yang Anda buat, kemudian Anda bisa mengatur pada saat pengambilan gambar tuh sinarnya terlalu banyak atau cukup. Itu Anda bisa atur menggunakan fitur low light, tinggal Anda centang aja. Kemudian Anda juga bisa menggunakan fitur kamera bawaan yang ada di DJI Go 4. Nah, seperti itu ya. Jadi memang antara drone deploy dengan DJI Go 4 biru itu terintegrated. Jadi sistemnya drone deploy baca DJI Go 4 dan DJI Go 4 akan ngikut ke drone deploy. Itu jadi tadi pada saat baterai low dia akan RTH atau enggak, ada garis merahnya ke pengaturan kameranya. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau Anda terbang dengan drone deploy tanpa menggunakan DJI Go 4, Anda bisa pengaturan low light-nya saja. Tetapi kalau Anda sudah lama menggunakan drone deploy dan Anda tahu ini, Anda bisa menggunakan drone deploy dipadu dengan DJI Go 4 yang biru. Jadi Anda bisa leluasa mengcustom penghasilan gambar yang dihasilkan oleh jepretan kameranya. Nah, seperti itu, memaksimalkan ya dengan fungsi manualnya. Kemudian drone deploy digunakan saat kondisi offline. Bisa. Jadi yang perlu Anda perhatikan adalah sistem dari drone deploy ini membaca koordinat, kemudian membaca peta, itu dia menyimpan di change aplikasi drone deploy. Kalau sudah terbang ribuan kali ya dengan drone deploy itu, maka aplikasinya akan sangat berat, akan sangat lemot. Jadi jangan sekali-sekali Anda menghapus atau membersihkan membersihkan handphone Anda, maka change yang ada di aplikasi drone deploy akan terhapus sehingga map-map yang Anda bikin di project tersebut itu akan hilang. Nah, itu sangat berbahaya banget. Nah, jadi saya juga sempat dulu satu hari itu nggak ngapa-ngapain. Jadi malam kita masukkan jalur penerbangannya melalui KML. Jadi KML ini adalah jalur penerbangan yang bisa Anda bikin melalui Google Earth. Kemudian Anda bisa menghapus, Anda bisa mengupload file ekstensi KML ini menggunakan aplikasi yang ada di drone deploy. Jadi Anda tinggal ke titik 3 yang di atas, kemudian ketik KML, kemudian Anda install melalui drone deploy. Nah, jadi Anda bisa memasukkan rute penerbangan yang dibuat di Google Earth melalui KML tersebut.
Jadi pernah suatu hari malam kita sudah bikin jalur penerbangannya, ya karena ini masih ada internetnya, jadi terlihat sekali kondisi tempat yang akan kita petakan seperti itu. Dan pada saat perjalanan itu saya mengecek kembali dan drone deploy saya di handphone itu berat banget gitu. Jadi saya memutuskan untuk menghapus dan membersihkan RAM, kemudian membersihkan tempat sampah di handphone saya. Pada saat saya kembali mengecek jalur penerbangannya di tempat yang tidak ada internet, maka tidak bisa take off sama sekali. Jadi data-data penerbangan yang tadi malam saya buat, kondisi gambar di petanya itu dia terhapus semua. Jadi drone deploy, drone Anda tidak akan bisa take off pada saat data-data yang Anda buat, kalau nggak ada gambarnya lah, Anda buat jalur penerbangan tidak ada gambarnya, dia tidak akan mau take off. Jadi seperti itu. Satu hari ya diam gitu aja. Jadi perjalanan dari base ke tempat yang akan kita petakan itu sekitar 4 jam perjalanan dengan menggunakan kapal. Ya jadi di tempat itu ya kita tidur-tiduran aja. Laporannya sudah dikerjakan, tetapi besok kita kembali ke situ lagi dan lanjut ke tempat selanjutnya ya. Seperti itu ya. Jadi pengalaman sebenarnya guru yang sangat berharga sekali. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda ingin terbang di tempat yang tidak ada internetnya, sebaiknya Anda membuat jalur tersebut di tempat yang ada internetnya. Jangan sekali-sekali Anda menghapus change-nya, karena drone deploy akan menyimpan gambar-gambar dari peta tersebut di change aplikasi drone deploy. Nah, seperti itu ya. Semua sudah saya jelaskan mengenai drone deploy. Silahkan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.